Ia pun bijaksana menyikapinya. Biarkanlah, kalau memang harus terjadi, terjadilah. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah seorang petani tua dan anaknya Igedisura. Ia hidup di tepi hutan yang sangat lebat, dengan ditemani seekor kuda putih kesayangannya. Si kakek dan anaknya hidup sederhana dan ia dikenal orang yang bijaksana. Kuda putih miliknya sangatlah penurut dengan si kakek, dan kakek pun menganggap kuda itu adalah bagian dari keluarganya karena telah banyak berjasa untuk hidupnya. Dalam kesehariannya, Igedisura mengajak kudanya bermain-main dan berlatih. Kalau tidak mengangkut hasil bumi yang dibawa ke pasar. Kuda putih itu selain dikenal pintar, juga sangat penurut dan setia kepada majikannya. Pada suatu hari, kakek Cornel menasehati anaknya tentang kebaikan kuda itu agar dipelihara dengan penuh kasih sayang, dan ia pun diajarkan bagaimana cara menyayangi binatang, karena binatang itu juga sama halnya dengan manusia, memiliki perasaan dan bisa membalas budi. Anakku, kalaupun ada orang berminat dan tertarik membeli si putih, aku akan tidak lepas dia, karena ia adalah bagian dari keluarga kita, anakku. Benar seperti apa yang ayah katakan. Aku telah merasakannya, ayah. Ia pun mengerti tentang kita. Banyak sekali membantu keluarga kita, ayah. Sepertinya ia mendengar apa yang ayah katakan. Igedisura sangat senang mengajak kudanya bermain-main dan berlatih ketangkasan di setiap ada kesempatan. Keahlian si putih sudah tersebar luas terdengar di seluruh jagat. Akhirnya, istana pun mengirimkan utusannya untuk menawar si putih agar bisa dibawa ke istana. Kuda seperti itu sangat dipentingkan sekali oleh kerajaan karena sering menghadapi musuh-musuh yang menggunakan pasukan berkuda untuk dapat mengalahkan lawan. Kakek Corna, aku adalah utusan raja untuk menemui si putih kudamu yang sudah terkenal sampai di istana. Raja berharap kakek bisa membantu kerajaan memberikan kuda pintar itu agar kerajaan kita tidak dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan lain yang sudah banyak memiliki pasukan kuda. Untuk itu, kakek akan diberikan sawah 2 hektar dan beberapa keping emas, serta rumah kakek akan diperbaiki. Maaf, Tuan. Sampaikan kepada raja bahwa aku tidak rela memberikannya karena kuda itu adalah kuda yang merupakan bagian dari keluargaku yang sudah aku ajak lama di rumah ini.
Benar sekali tuanku, apa yang dikatakan oleh ayahku. Kuda putih ini bagaikan saudaraku sendiri. Ia telah banyak menolong kehidupan keluargaku. Aku ajak dia merasakan suka dan duka di keluarga ini. Satu-satunya ialah yang aku ajak untuk menghidupi keluargaku, Tuan. Setelah penolakan itu, banyak dari warga yang mengatakan bahwa kakek itu adalah sombong dan juga termasuk bodoh, karena selama ini hidupnya pas-pasan. Raja sudah memberikannya fasilitas agar hidupnya meningkat dan demi untuk mempertahankan kerajaan. Kabar mengejutkan pun datang. Setelah penolakan oleh si kakek, kini kuda putihnya menghilang. Banyak yang berspekulasi bahwa mungkin saja kuda itu diculik atau dibunuh atau barangkali dijual oleh orang, karena sangat terkenal kecerdikan kuda itu. Kejadian itu tidak membuat kakek Sorna resah dan marah. Ia pun bijaksana menyikapinya. Biarkanlah, kalau memang harus terjadi, terjadilah. Di tengah-tengah kesimpang siuran berita di masyarakat, ada yang mengatakan kuda itu sudah melarikan diri ke hutan, dan ada yang mengatakan mati. Tiba-tiba si putih datang dengan mengajak 4 temannya, kuda liar lainnya. Sungguh mengejutkan. Tentu saja hal ini disambut gembira oleh keluarga kakek Korna dan anaknya Gedisura. Ia tak menyangka kudanya akan datang lagi karena sudah pasrah. Ternyata kuda itu pintar sekali dan memberikan berkah sekarang bagi keluarganya. Sekarang ia memiliki 5 ekor kuda. Hal ini sekaligus memberikan pembelajaran bagi kita. Kita tidak boleh menuduh, menghakimi pendapat kita sendiri, dan berspekulasi yang terlalu buruk terhadap suatu masalah yang belum pasti kita ketahui kebenarannya. Kabar menyebar di masyarakat bahwa kerajaan sedang diserang oleh kerajaan lain, memerlukan banyak generasi muda, khususnya laki-laki, untuk diajak berperang mempertahankan kerajaan. Semoga anakku selamat, kawan, karena ia dipanggil oleh raja untuk ikut berperang. Dan anakku juga, kawan. Dalam situasi berbahagia, Gedisura kemudian melatih kuda-kuda liar itu agar bisa sama pintarnya dengan si putih. Namun kebahagiaan itu singkat adanya. Ia pun kini sekarang bersedih karena ia terjatuh dari kudanya dan kakinya pun patah. Tenang saja, nak. Bahagia, suka, dan duka itu adalah berdampingan, nak. Kita hadapi saja. Banyak yang mengatakan bahwa kedatangan kuda itu membawa petaka bagi keluarga Gedisura. Tiba-tiba kakek Korna didatangi oleh seorang warga dan wajah bersedih dan menyesal. Karena ia hanya memiliki seorang anak laki-laki yang dikirim perang oleh raja, kini sudah tiada.
Bersyukurlah Kedisura mukjizat padanya, karena kakinya patah, ia tak jadi dikirim berperang, sehingga ia bisa selamat. Sudah barang tentu, belum kita bisa mengatakan bahwa kuda itu adalah pembawa sial. Syukuri saja, Kek. Anakmu Kedisura sudah selamat. Aku satu-satunya anak laki-laki sudah tiada, Kek. Kita hanya bisa bersabar dan menerima, karena keburukan belum tentu akan menghasilkan buruk. Begitu pula awalnya baik akan berakhir dengan baik. Tuhan telah menunjukkan jalannya, sehingga kita hanya bisa menjalani saja.